Perempuan Tanah Jahanam. Film ini mengisahkan Maya yang memutuskan rehat sejenak untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Dengan ditemani Dini, mereka nekat datang ke sana tanpa ada rasa curiga. Yang padahal, masyarakat di sana sesungguhnya telah mencari Maya dan berencana membunuhnya karena suatu hal. Hingga pada suatu malam, Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu keluarganya yang membuat dirinya harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Di urutan kedua, ada film Makmum 2 yang merupakan lanjutan dari film Makmum 1 yang lebih dulu rilis pada tahun 2019 silam. Bahkan, film ini disebut-sebut punya cerita yang lebih seram. Kisahnya meliputi sosok Rini yang masih diikuti hantu makmum, makhluk gaib yang kerap mengikutinya ketika sholat. Saat Rini pulang ke kampung halaman budenya yang baru meninggal, ia mulai merasakan keanehan dan gangguan roh-roh halus. Putra tunggalnya pun mengalami kejadian serupa, yang membuat Rini harus menyelesaikan misteri horor di kampungnya itu. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Tolong! Ada film Ratu Ilmu Hitam. Film ini merupakan remake horor klasik berjudul sama yang dirilis pada tahun 1981. Film Ratu Ilmu Hitam bercerita tentang 3 keluarga yang berkunjung ke panti asuhan di luar kota. Ceritanya, Hanif mengajak sang istri Nadia dan ketiga anaknya ke panti asuhan, tempat ia dibesarkan. Alih-alih bahagia dan bernostalgia, mereka malah mengalami berbagai kejadian aneh, mulai dari teror yang menyiksa mereka. 1 Suro, tahun 2019. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yang memutuskan pindah rumah ke desa yang lebih tenang, jauh dari kota. Namun, setibanya di desa itu, sang istri Adinda mengalami banyak kejadian ganjil. Puncaknya, saat Bayu kembali ke rumah sakit untuk mengambil keperluan persalinan istrinya, ia mendapati rumah sakit tersebut dalam keadaan terbengkalai dan seperti bekas kebakaran. Adinda pun ikut menghilang bersama rumah sakit tersebut. Di urutan kelima, ada film Danur 2 Madah yang dianggap lebih menyeramkan dibandingkan sequel pertamanya Danur 1, I Can See Ghosts. Di film ini, Risa tinggal bersama adiknya Riri dan 3 teman hantunya di Bandung. Karena orang tua Risa sedang dinas ke luar negeri, mereka memutuskan mengunjungi kediaman sang tante yang berada tak jauh dari rumah mereka. Di rumah tantenya, Risa melihat kemunculan wanita misterius dan mulai mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan. Di urutan ke-6, ada film karya Timo Cahyanto yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput yang dirilis tahun 2018. Film ini cocok buat penggemar film horor dengan ketegangan ala gore. Film Sebelum Iblis Menjemput mengisahkan tentang Alfi, gadis muda dengan masa lalu yang kelam. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya yang kini terbaring koma karena penyakit misterius. Namun ternyata di villa ayahnya itu, Alfi menemukan fakta lain yang menyeret mereka ke jurang lebih mengerikan dari kematian. Film horor terseram Indonesia selanjutnya adalah Asih, yang merupakan spin-off dari film Danur. Mengangkat latar 37 tahun sebelum cerita Danur dimulai. Dalam cerita, Ita, seorang istri yang terpaksa melahirkan bayi perempuan lebih awal dari perkiraan atau prematur.
Namun, bidan memperingatkan Ita untuk waspada terhadap makhluk gaib selama 40 hari ke depan. Pasalnya, santer kabar bahwa arwah Asih yang tak tenang dan akan mengincar bayi-bayi yang baru lahir untuk menggantikan anaknya. Di urutan ke-8, ada film remake yang disutradarai oleh Sony Soraya dan Anggi Umbara. Film ini berjudul Susana, Bernafas dalam Kubur, tahun 2018. Film ini membangkitkan karisma sosok seorang Susana yang terkenal sebagai Ratu Horor Indonesia. Cerita film ini bermula dari kehidupan pernikahan pasutri yang harmonis. Namun, kebahagiaan mereka berubah saat 4 perampok menjarah rumah dan membunuh Susana yang kala itu sendirian di rumah. Arwah Susana pun bertekad membalas dendam kepada pembunuhnya, dan dari sanalah kejadian horor pun dimulai. Untuk urutan ke-9, ada film Mata Batin yang membuat kita tidak henti untuk merinding. Diawali dengan kisah kakak beradik, Alia dan Abel, yang memulai petualangan di dimensi lain saat tinggal di rumah peninggalan kedua orang tuanya. Abel menerima banyak gangguan dari makhluk tak kasat mata di rumah itu. Hingga suatu hari, Alia pun turut merasakan sendiri teror makhluk gaib dan memutuskan menemui paranormal untuk mengungkap misteri di rumah tersebut. Dan di urutan terakhir, film horor terseram Indonesia adalah Pengabdi Setan. Film ini berhasil memenangkan banyak piala dalam FFI 2017. Dalam film ini, mengisahkan upaya seorang anak untuk membuat sang ibu sembuh dari sakit. Namun semua sia-sia, usai Rini menemukan ibunya meninggal. Kematian sang ibu ternyata menjadi awal dari teror di rumah keluarga mereka. Ia dan ketiga adiknya didatangi sosok yang menyerupai mendiang ibu. Teror demi teror pun berdatangan, menghantui mereka setiap hari. Jika masih ada film yang lebih seram, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.